Oke, di bawah ada Arthur cuy. Kita langsung combo ulti, double ulti. Oke, dan langsung sekarat bangke. Oke, dapat kill cuy. Oke, kita langsung double ulti lagi dan kita unlock Musashi. Iya, wah tinggi bangke. Oke, dan di sini itu dapat kita double ulti lagi cuy. Nah, ini mati sih. Oke, dapat kill lagi anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku akan membahas hero Flowborn, tapi Flowbornnya ini yang MM karena ini collab sama Gojek ya. Dan ini aku bahas dulu dari segi pasif cuy. Jadi untuk pasifnya itu bisa diaktifkan kalau kalian itu di base ya, kayak kalau di Mobile Legends itu kayak Florin lah kurang lebih. Nah, untuk fungsi-fungsi pasif ini ada beberapa fungsinya cuy. Yang pertama dari vitality yang ini atau survival. Ini fungsinya akan mendapatkan 300 HP cuy kalau kalian pilih yang ini. Dan ini untuk mengaktifkannya sendiri, setelah kalian pilih kayak gini, kalian tinggal lari. Nah, kayak gini langsung aktif cuy. Terus aku lanjutkan ke ini. Nah, yang kedua yaitu tentang damage. Jadi damage ini namanya Piercing Heart. Nah, fungsinya itu akan mendapatkan 30 physical attack cuy. Jadi damage kalian di early itu sudah mendapatkan tambahan damage. Terus yang ini ganti kecepatan gerak atau movement speed. Nah, ini kalau kalian pilih ini namanya haste, dan untuk fungsinya itu akan mendapatkan 3,5% movement speed. Jadi kalian itu larinya akan goncang cuy. Terus aku lanjutkan ke nomor 4 ya ini. Ya, pasif nomor 4 ini tulisannya cooldown, tapi kalau diartikan di HOK itu namanya fokus cuy. Dan untuk fungsinya sendiri ini akan mendapatkan 5% cooldown. Jadi skill-skill kalian itu sudah mendapatkan cooldown cuy sebesar 5%. Walaupun kalian belum beli item cooldown atau belum beli item apapun. Dan untuk early menurutku ya, kalau kalian main terus pakai MM, Flowborn, terus solo, nah ini tips, kalian pilih ini aja dulu cuy. Soalnya gini, kalau main solo kadang-kadang MM itu nggak di GB. Nah, kalau kita pilih ini walaupun nggak di GB terus kita mainnya di bawah turret, itu akan aman. Kalian nggak akan recall karena kehabisan darah, karena sudah ada penambahan darah kan. Jadi kalian itu saat ditinggal itu tetap bisa survive cuy, alias kuat lah kayak gitu. Tapi kalau sudah masuk late game, mid to late game, terus kalau musuhnya ada assassin, kalian ganti ke ini. Ini bisa memberikan kalian penambahan movement speed. Jadi kalau assassin kalau sudah ngelock itu susah cuy. Nah, ini PR-nya kalau kita nggak punya flicker, kalau kita nggak pakai ini, muntah mati cuy, bakalan kelok. Jadi kalau mid to late game kalian beli ini aja. Ini tips ya. Terus aku lanjutkan ke pembahasan tentang skill 1. Oke, jadi untuk skill 1 ini ada tulisannya penguatan. Nah, jadi untuk skill 1 ini kalau kalian pencet, dan ini cuma bisa dipencet cuy, nggak bisa diarahin. Nah, cuma bisa dipencet. Kalau kalian pencet kayak gini, di bawah mana itu akan ada bar. Dan untuk fungsi-fungsinya ini aku jelaskan ya. Kalau dipencet itu akan mendapatkan stack ya, di bawah mana tadi kan ada stack kan. Nah, ini kalau kalian itu asal pencet itu akan mendapatkan 5 stack contoh. Nah, ini asal pencet akan mendapatkan 5 stack. Tapi kalau pas kalian itu mencetnya ada tim atau ada minion kita maksudnya. Minion kita itu akan mendapatkan penambahan cuy. 5 stack tadi ditambah berapa tim, umpama satu tim, ini kan cuma satu tim kan, ini anggap aja boneka ini tim. Nah, kita pencet, nah ini masuk ke area kita kan, ini akan mendapatkan 6 cuy. Nah, ini tulisannya yang ini. Nah, ini akan mendapatkan 6. Dan nanti kalau ada minion gerutuk terus kita pencet juga, itu akan mendapatkan satu wave itu 1. Jadi kalau nanti ada tim atau roamer terus ada minion itu kita akan mendapatkannya 7 cuy. Nah, kayak gitu ya. Dan untuk stack ini bisa ditumpuk sampai 9. Jadi full stack itu bisa 9. Emangnya bisa bang? Bisa. Kalau nanti war besar itu tim kita kan pada ngumpul tuh.
terus kalian itu pencet, nah itu langsung full stack kan. Nah, soalnya total tim kita itu kan 5 dan 4 itu kan teman kita. Nah itu sudah 4 ditambah 5 jadi 9 kan. Nah kalau full stack itu 9 cuy, dan itu bisa password besar pokoknya, itu bisa full stack. Terus menggunakan ini ulti. Nah cooldownnya kan 22 kan tadi. Kalau kita pencet itu bisa ngurangin cooldown sebesar 50%. Nah ini tinggal 12 kan, kita pencet, nah langsung 6 cuy. 12 dibagi 2 kan, atau di 50% kan 6. Terus kalau kalian juga mempunyai stack, nah kayak mempunyai stack ini, cooldown skill 1 dan ulti itu akan langsung terset cuy. Lah nggak cooldown kan. Nah, tapi ini mengkonsumsi stacknya tadi. Untuk ulti itu mengkonsumsinya 5. Jadi kalau kalian menggunakan ini langsung ulti, ya stack kalian habis. Tapi ulti kalian nggak cooldown. Terus untuk skill 2 nya ini untuk pengurangan stacknya ini cuma 4 cuy. Kayak gini. Mak dis. Nah, masih punya kan? Terus kita dis lagi. Nah, jadi kayak gitu untuk fungsi-fungsinya. Terus aku tambahin sedikit. Jadi gini, untuk stack ini umpama nih kalian kayak gini, terus nah stack kalian kan tinggal 3, terus kalian pengen gunakan ulti, ini langsung cooldown cuy ulti kalian, tapi stacknya nggak hilang. Jadi kalau ulti itu membutuhkan 5 stack, tapi kalau stack kalian itu tinggal 3, ya langsung cooldown ultinya. Ingat itu. Jadi kalau menggunakan ulti usahakan kalian lihat stack dulu, nanti stack 3 kalian ulti langsung cooldown cuy. Tapi tenang, walaupun ulti kalian cooldown nanti kayak gini, kalian tinggal skill 1 langsung kereset lagi. Kok kereset, langsung dikurangi cooldownnya sebesar 50%. Jadi untuk skill satunya ini banyak banget cuy, yaitu bisa memberikan stack. Terus kalau ada stacknya ini basic attack, lupa tadi basic attacknya itu agak jauh, plus ada tambahan damage juga. Nah, cuma basic attack. Nah kalau nggak pakai segini 119, tapi kalau ada stacknya 289, ada penambahan damage kan. Untuk stack skill 1 untuk basic attack, untuk skill 2 dan 3 itu bisa ngurangin cooldown ataupun ngereset skill 1 dan 2. Nah skill satunya ini manfaatnya banyak cuy. Terus aku lanjutkan ke skill 2. Jadi untuk skill 2 nya ini kalian itu menembakkan anak panah besar dan bisa ngedes cuy, kayak gini. Ini bisa ngedes benar-benar. Nah tapi kalau kalian itu punya stack kayak gini, contoh ini bisa digunakan 2 kali. Nah sambil ngedes kan, nah sambil ngedes. Jadi untuk penggunaan skill 2 ini usahakan hati-hati ya. Kalau nggak dikejar musuhnya jangan digunakan, karena ini skill dashnya ya hitung-hitung nanti kalau dikejar kita tetap bisa lari cuy, kalau masih punya skill 2. Terus aku lanjutkan ke ulti. Jadi untuk ultinya sendiri kalian juga sudah tahu tadi, yaitu bisa terbang kayak gini lah, kayak gini. Jadi untuk ulti, kalau kalian mau menggunakan ultinya ini bisa dikombo cuy ultinya. Jadi ulti kalian itu akan lama, dan ultinya ini bisa terbang kan tadi, dan itu terbangnya bisa ngelewatin tembok cuy. Jadi untuk kombonya ulti ya kayak gini, kalian skill 1 dulu, terus ulti lagi, lama cuy. Ini kalau kena tank, ini aku belum beli item loh. Kalau kena tank, kalau sudah masuk mid to late game itu langsung bisa 1/4 itu darah tank. Oke, jadi kayak gitu. Sebenarnya hero ini bagus, cuman jarang yang pakai sih. Plus untuk itu aku tambahan tips ya. Jadi itu kan namanya farmland. Farm itu kepanjangannya farming. Nah farming itu apa? Nggak boleh mati di awal. Jadi kalau kalian pakai usahakan entah apa, terutama Flobu ini malah enak kalau kalian mau ngepush pakai ini aja, karena dia ada pasifnya tadi yang survival, terus movement speed ya, itu bisa membuat kalian itu lebih substan di early. Jadi kalian itu farmingnya akan aman cuy. Farming itu sama dengan farming, bukan ngekill. Intinya farming, terus dapat gold,
terus dapat item. Nah, kalau sudah mid to late game, nah kalian baru bantai-bantai cuy. Nah, aku punya tips kayak gitu. Kalau kalian itu main MM, usahakan jangan mota mati. Bang, kalau umpamanya aku ini ngekill tapi setelah itu mati, itu kira-kira rugi nggak? Rugi Pak Di. Jadi mending kalian itu nggak usah ngekill tapi tetap bisa survive, mending gitu. Karena kalian bisa mendapatkan farming ya, bisa farming ya, entah ke bawah. Nah, pas kalian mati itu kan nggak bisa farming walaupun kalian sudah ngekill. Nah, itu perlu diperhatikan. Mending nggak usah ngekill timbang kalian itu ngekill terus mati. Oke, jadi tips dan pasif terus skill-skillnya Flowboot. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tentang Arcana, terus item dan spell. Untuk spellnya flash nggak usah aku jelasin untuk kabur. Jadi kita lanjutkan ke pembahasan tentang build dan Arcana. Oke, jadi untuk Arcana ini aku bahas dulu Arcana. Arcana ini kalau di Mobile Legends itu namanya emblem. Nah, jadi untuk Arcananya sendiri itu aku menggunakan ini, yaitu Hun sebanyak 4, yaitu ada kecepatan gerak, kecepatan serangan. Nah, kita tahu kan kalau kita nggak punya kecepatan gerak, MM itu gampang keciduk cuy. Terus kecepatan serang ya tahu MM itu membutuhkan attack speed. Oh ya, plus ini ada tambahan lagi, tadi aku lupa soal ulti. Jadi ultinya itu kehitung basic attack. Jadi ini sinkron cuy sama ini arkananya yang kecepatan serangan atau Hun. Terus aku lanjutkan ke ini. Jadi untuk Hun ini ada 5, terus River ini ada 5 juga. Ini lifesteal fisik. Jadi kita nggak terlalu gampang sekarat lah karena punya lifesteal cuy. Terus untuk Arcana selanjutnya itu aku menggunakan ini Eagle Eye, yaitu serangan fisik, terus penembusan fisik. Fisik ini kalau di Mobile Legends itu namanya physical attack cuy, tapi di sini itu fisik nih. Terus untuk Arcana selanjutnya ini namanya Calamity, yaitu critical rate. Critical rate mbak critical damage ini apa bedanya bang? Critical rate itu kemungkinan munculnya critical. Kalau critical damage itu adalah damage critical. Kayak gitu ya, itu beda. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang Arcananya. Terus aku lanjutkan ke pembahasan build. Jadi untuk buildnya sendiri ini kayak gini. Tadi aku pakai survival yang ada penambahan darah. Jadi aku langsung ke sepatu cuy. Nah, sepatu ini di sini aku menggunakannya boot of dexterity, yaitu ada 20% kecepatan serangan atau 20% attack speed kalau di Mobile Legends. Dan di sini kelebihan sepatu ini ada penambahan lifesteal cuy, atau kayak di item DHS lah kalau di Mobile Legends. Nah, ada kecepatan serangan plus ada lifestealnya juga. Jadi kita nggak akan gampang mati karena punya lifesteal. Terus untuk item selanjutnya ini aku pakai Spike Forget Danger. Ini ada penambahan 30% attack speed, terus ada 7,5% movement speed dan 40 serangan fisik. Dan untuk pasifnya sendiri ini bisa ngeluarin petir saat kita basic attack. Ingat ulti tadi itu kehitung basic attack, jadi pas ulti itu bisa aktif nih item ini. Kalau di Mobile Legends itu kayak Wind Talker. Nah, nanti akan aku kasih untuk gambarnya Wind Talker, terus dia es kayak gitu ya, Wind Talker yang bisa ngeluarin petir-petir. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Doomsday, yaitu ada penambahan 500 HP. Banyak ya. Terus ada 20% lifesteal, 20% kecepatan serangan atau attack speed, dan 40 serangan fisik. Nah, ini juga ada pasifnya yang unik cuy, yaitu serangan dasar menimbulkan 80-160 plus total persen HP extra target damage fisik tambahan. Nah, kayak item DHS juga nih. Udah ini juga ada lifesteal, ini juga ada lifesteal plus ada pasifnya DHS kalau di Mobile Legends. Terus untuk item selanjutnya itu ada Daybreaker Virtue. Dan untuk atributnya yaitu 15% critical rate dan 30% movement speed, attack speed dan 75% serangan fisik.
Nah, pasif Sundir penembus fisik 15%, 2 kali lipat untuk hero jarak jauh, berarti 30% ya untuk penetrasinya. Dan pasif Daybreaker yaitu 25 damage serangan dasar, 2 kali lipat untuk hero jarak jauh, berarti plus 50. Nah, ini untuk ngebocorin tank-tank itu tambah enak cuy. Dari sini ada ini yang pasifnya Destruction ditambah pasif Daybreaker, rontok tuh tank. Kalau di Mobile Legends ini Daybreaker ini kayak Malefic Roar cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Eternity Blade. Nah, Eternity Blade ini kalau ngomongin ya, ini ngomongin di Mobile Legends kayak Berserker Fury. Nah, ada critical rate, ada critical damage. Nah, hero-hero yang mengandalkan critical atau kalian itu pengen main critical wajib pakai ini cuy. Kalau pengen critical lah, kayak di Mobile Legends kan kalau mau main critical harus pakai berserker kan. Nah, ini di sini namanya Eternity Blade. Hampir sama-sama kok itemnya ini. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu ada Overload Mic, yaitu 5% reduksi cooldown dan 150 serangan fisik. Dan untuk pasifnya sendiri yaitu menimbulkan 30% damage tambahan pada musuh dengan HP di bawah 50%. Nah, ini kalau di Mobile Legends itu sama dengan BOD, item termahal. Di sini pun kayaknya juga item termahal, iya kan? 2540 cuy. Ini item termahal, yang lain-lain itu 2080, 2080, 2040. Ini 2540 ya, kayak BOD lah. Tapi ini juga kalian bisa ganti ke ini, yaitu Saki Santuari. Dan untuk fungsinya sendiri ini kayak immortal, tapi di sini ini ada hybrid defense, yaitu 150 pertahanan magic dan 150 pertahanan fisik, plus ada 90 HP. Nah, untuk pasifnya ya kayak immortal kalau di Mobile Legends. Atau kalian jual sepatu ganti ke ini, nah itu juga boleh. Dan untuk pasif tadi kalian pilih yang movement, nah tetap bisa lari kok. Tenang aja. Dan untuk item-itemnya itu sebenarnya sama aja sama di Mobile Legends, cuma beda bentuk dan beda nama. Untuk pasif sama. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang pasif, skill, terus arcana, build untuk Flowbo yang featuring Gojek ya, featuring Gojek. Oke, kita lanjutkan ke dalam gameplaynya aja cuy. Let's go.
Makin lama-lama nih. Kalau kata aku sih, kebenaran itu ya balik asrama buat rebahan. Futsa kan ketuk kepala aku nggak ya? Musuh telah tereliminasi. Overlord dan Tyrant sudah muncul. Berkumpul. Ngebentuk aku yang sekarang. Musuh telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi. Towermu dihancurkan. Timmu berhasil menghancurkan tower. Rekanmu telah tereliminasi. Waktu tidur, aku kayak dengar mantra gitu. Tapi aku nggak paham maksudnya apa. Seketik air pun bisa ikut membentuk lautan. Musuh telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi. Rekanmu telah tereliminasi. Musuh telah tereliminasi. Kok aku udah jago banget ya? Padahal kayaknya aku nggak pernah latihan. Pilihanku kemarin, aku yang sekarang. Juragan Ratu Devi. Seketik air pun bisa ikut membentuk lautan. Rekanmu telah tereliminasi. Pada mengalir bagaikan hujan. Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Towermu dihancurkan. Berkumpul. Menuju langit tertinggi. Kamu berhasil mengeliminasi musuh. Mantap, Abi.
Lah, Sabro. wis betok iki lebih enak. Ayo menjadi kita. Iki Ya, itu udah sistem ora. Kowe gak kenal. Telah tereliminasi. Kamu telah tereliminasi. Bisa bikin rumah tangga stabil. iya nggih anu listrik. Nggih listrik. Nggak petir lah senjata petir lah. Anomali yang gak jelas ini bisa jadi Itu sing mau nyarimu. Gak. pilihanmu kemarin membentuk Lho Milidi teko kono wis. kok aku udah jago banget ya. Kan kayak Milidi. Kayak nek minion iso iki ngajene anu. Bang, halo halo. Main gak perlu. Objektif nomor 1. Telah tereliminasi. Langsung ketangkep sih. Musasi. Ini iki. Oh iso ya barang entan. Ora ya. Demi. Saya jen. Sawi mulai. Anomali yang gak jelas ini bisa jadi seperti lucu. Jalan-jalan mabar VIP kah? Coba apa tuh enak bis? Jalan tak? Iya, tambah ya combo. Aku kini bangke. Jalan teh. Kau ada tembak ya? Di combo ping pindul ini. Tahu yang mana ini? Biasanya kau piye ini nanti. Isa kasih lebih musasi ini. Duh.